cicilan kendaraan yang berjudul gengsi dulu realistis kapan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bas Rafael, saya berperan sebagai Dikov. Nama saya Justin Tiadara, saya berperan sebagai Dimas. Nama saya Hadina, saya berperan sebagai Gimana. Nama saya Kishore Kayana, saya berperan sebagai Nara. Baik, kami mulai. Selamat menyaksikan. Siang hari di sebuah kantor, jam istirahat baru dimulai. Seperti biasa, karyawan mulai memenuhi kafe kantor untuk makan siang, ngopi, dan membahas keputusan finansial yang kadang lebih berbahaya dari deadline kerja. Di salah satu meja, Dimas terlihat sangat antusias melihat brosur motor di ponsel. Rik, gue mau motor nih, keren banget. Mobilnya sporty, lampunya LED, knalpotnya nih yang bikin tangga sadar kalau itu sementara. Cocok banget gak sih buat gue sebagai kerja profesional muda. Berarti baru kerja 3 bulan. Dengan profesional apanya? Terus dari situ masih telat. Gue sih, ini bulan depan tolong gue ambil nih motor. Ngomongnya dengan PD, padahal bulan lalu makanya mesinnya pegang gua. Bro, ini namanya investasi penampilan. Masa anak kantor kayak kasar mulu. Ngapain jadi ribut-ribut? Ini gue kredit motor. Padahal ya, selalu warna dia aja kemarin udah mau habis. Namanya gaya hidup, Rik. Nah, itu harus punya kendaraan keren juga. Memang harganya berapa? Untuk harga motornya sih 25 juta, DP-nya cuma 5 juta. Ya, saya tinggal cicilan sebulan aja. Tinggal cicilan. Itu kalimat buka menuju penderitaan finansial. Ya, cicilan juga paling berapa? Cuma 10 juta sebulan. Masalahnya orang-orang cuma lihat cicilan per bulan murah, tapi mereka nggak hitung total bayaran, bunganya, lama cicilan, dan pengeluaran tambahan. Tapi kan motor membantu mobilitas. Gue berangkat kerja jadi lebih gampang aja. Gitu ya. Itu kalau emang benar-benar butuh. Tapi kalau cuma buat gaya-gaya doang, itu mah beda cerita. Apalagi kalau harga motor lu lebih mahal daripada tabungan lu yang ada selalu lu nangis sebenarnya. Mas, lu kan baru mulai kerja nih. Kenapa lu nggak mikir buat nabung rumah aja? Rumah, umur segini, gaji gue aja belum bisa butuh. Ya justru malah belum sultan, jadi lu harus mikir buat ngatur uang. Iya benar tuh kata Nara, kalau semua uang dipakai buat gaya doang, yang ada lu makan susah. Wow, anak bisnis marketing lagi bahas finansial. Jadi gue satu mikirin rumah buat masa depan, satu lagi mikirin kantor tuh rent di parkiran. Katanya sih biar awal kerja sukses keluar. Kayak gitu, saya cuma pengen punya kendaraan sendiri aja. Ya sebenarnya boleh ada sih, tapi saya belum ambil kredit. Karena harus ngerti dulu sistem cicilannya kayak gimana. Nah, sekarang bahas ini tuh sistem analisis subsidi Mas nih. Ya deh Bu, saya sering juga dengar tuh kata analitas itu cuma berapa aja sih. Nah, jadi sebagian besar kredit kendaraan sama KPR itu pakai sistem yang namanya analitas. Sistem analitas itu sistem cicilan tetap setiap bulan yang cicilannya itu berubah. Nah, cicilan itu terdiri dari bunga sama angsuran pokok. Maksudnya berubah tuh gimana? Ya lah, ada yang kecil, ini aja nggak ngerti. Nih ya, jadi karena di awal utang lu masih gede, jadinya bunganya itu besar. Nah, pembayaran pokoknya itu yang dibayar di awal itu kecil. Tapi lama-kelamaan pinjaman itu kan mulai berkurang. Nah, bunganya itu mengecil sehingga yang lu bayar itu gedenya di pembayaran lu. Nah iya betul tuh, makanya banyak orang-orang yang ngerasa kok utangnya nggak selesai. Padahal mereka udah rajin bayar cicilannya tiap bulan. Oh, berarti itu gara-gara di awal sebenarnya itu sebagian besar uangnya dibayar buat bunga ya? Iya betul. Nah, motor yang kamu detail cicilannya gimana sih? Motornya itu sih harganya 25 juta ya, DP-nya 5 juta. Terus pinjamannya sekitar 20 juta aja. Terus katanya sih bunganya 12% per tahun. Dan tenornya katanya 2 tahun ya, makanya itu sekarang 5 bulan. Nah, jadi rumus analitas itu A sama dengan M
1 tadi, terus bunganya 0,01, tenornya 24. Substitusiin aja dia tuh ke rumusnya. Nih, jadinya A sama dengan 20 juta dikali 0,01 per 1 min 1 plus 0,01 pangkat 24. Dan gimana berarti hasilnya tuh sekitar 941.000 per bulan lah. Kan masih aman. Tapi jangan dilihat dari cicilan bulan doang, dilihat juga dari total pembayarannya. Kalau di total tuh hasilnya berarti sekitar 941.000 dikali 64, yang hasilnya berarti 22.584.000. Nah, artinya utang 20 juta tapi bayarnya jadi sekitar 22,5 juta. Sekarang coba kita lihat ya, gua udah hitung sini. Bunga bulan pertama kita itu ada di 20 juta dikali 1%, yang berarti 200.000. Nah, karena cicilan tetapnya itu 941.000, maka pokok yang lu bayar itu cuma 741 ribuan. Yang berarti duit lu sisa setelah pinjaman pertama itu 19 juta 58 ribuan. Jadi benar-benar bayar utang tuh sebenarnya cuma bagian pokoknya aja ya. Betul. Nah, sekarang kita hitung nih bulan kedua. Bunganya itu dihitung dari sisa utang. Berarti 19.529.000 dikali 1%. Berarti 192.590. Nah, lihat bunganya turun kan? Karena utangnya juga turun. Belum lagi biaya lain, ada servis, pajak, parkir, sama bensin. Nah, itu juga penting tuh. Sebelum mengambil kredit harus dihitung juga penghasilan tetapnya, pengeluaran bulanan, dana darurat, sama kemampuan bayar cicilannya. Tapi ya ini misalnya gajinya 5 juta per bulan, masih aman nggak sih kalau cicilan cuma sekitar? Wah, itu sih tergantung pengeluaran lain tuh. Kalau biasanya sih amannya itu di 30%-an. Biar resiko finansialnya itu nggak makin besar kalau lebih dari 30%. Kalau rumah gimana Bu? Ya Bu, di sini tertera harganya 300 juta, DP-nya 60 juta, berarti pinjamannya itu 240 juta, sama bunganya 6% dan tenornya 15 tahun. Ini berarti kira-kira sekitar 180 bulan. Sekarang itu masih Memang lebih besar dasarnya karena jangka waktu itu panjang. Nah, kita kayak bunganya per bulan berarti 6% dibagi 12 berarti 0,2%. Nah, tinggal itu deh tuh pakai kuantitas yang tadi. Berarti A sama dengan berarti A sama dengan 240 juta dikali 0,05 per 1 min 1 plus 0,05 per pangkat min 180. Yang berarti totalnya 2.025.000 per bulan cicilannya. Kenapa kalau belasan juta? Karena ada jangka panjang, tapi tempat pembayarannya itu jadi besar karena ada bunganya. Yang kalau di total itu berarti 2.025.000 dikali 180. Nah, hasilnya 364 juta 5 ribu. Jadi bunganya sendiri lebih dari 100 juta. Iya betul, karena memang dibayarnya bertahun-tahun. tapi ini ya di anaknya rumah itu dia tuh harganya naik terus. Beda sama motor, nilainya bakal turun terus. Nah, makanya tuh keputusan finansial itu juga harus jangan dilihat dari cicilan-cicilannya doang atau karena barangnya keren, tapi lu harus lihat juga dari jangka panjangnya, misalnya lu sama manfaat asetnya. Berarti sih, lu udah maklum sekarang kalau bisa gue simpulin ya. Kalau dari KPR berarti keuntungannya itu dia itu bisa buat investasi jangka panjang karena aset itu harganya terus meningkat. Tapi dia kekurangannya bunganya itu besar tapi cicilannya panjang. Tapi kalau kendaraan ya enaknya sih cicilannya cepat, tapi dia nggak enaknya itu harganya terus turun karena asetnya menurun. Sekarang mau pergi, awalnya gue pikir tuh yang penting tuh cicilan bulannya murah doang. Jadi sebenarnya yang harus gue lihat juga itu ya total pembayarannya, bunganya berapa, dan juga kemampuan finansial lebih. Karena kredit itu komitmen jangka panjang kan. Tapi sebenarnya kredit itu bukan buruk sih, yang bahaya itu kalau misalnya utang
tetapi pembayaran bunga dan pokok akan terus berlanjut. Kita harus mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan finansial, dan juga nilai jangka panjang sebelum mengambil kredit. Nah, konsep anuitas itu bisa membantu kita memahami bagaimana cicilan dihitung secara matematis dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi sebelum mengambil cicilan, cek dulu kemampuan kalian dan juga jangan cuma cek gengsi kalian. Sekian dari kami. Terima kasih.